Selamat pagi anak-anak Miss kelas 6. Gimana kabarnya hari ini? Miss harap baik-baik saja. Salam olahraga sehat, kuat, bermanfaat. Kembali lagi dengan Miss Tio untuk pembelajaran penjas hari ini. Nah anak-anak Miss, pastinya kita memerlukan pemanasan pada saat kita berolahraga. Sering-sering berolahraga. Sebelum kita masuk pembelajaran selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi kita gerak dasar renang, gaya punggung, dan dasar-dasar penyelamatan diri di air. Tujuan pembelajaran kita, siswa dapat memahami gerak dasar renang, gaya punggung, dan dasar-dasar penyelamatan diri di air. Siswa melakukan mempraktikkan gerak dasar renang, gaya punggung, dan dasar-dasar penyelamatan dalam air. Renang gaya punggung adalah aktivitas berenang dengan posisi punggung menghadap permukaan air. Gerakan kaki dan tangan serupa dengan gaya bebas, tetapi jangan dengan posisi punggung terentang di permukaan air. Perhatikan video berikut ini. Nah, anak-anak Miss, pertama gerakan meluncur. Apa saja langkahnya? Gerakan diawali dengan posisi bersandar di pinggir kolam, tangan berpegangan pada dinding ya. Kedua kaki ditekuk dengan bertumpuan pada dinding kolam. Ketiga, tolak kaki dari dinding kolam dengan kuat. Diikuti dengan gerakan meluncur. Videonya ya. Keempat, lakukan gerakan meluncur dengan posisi tangan dan kaki lurus sejajar, dilanjut gerakan kaki. Nah, lihat videonya ya nak. Dari meluncur, dari dia megang dinding ke pertengahan kolam. Ya, kita tolak ya. Setelah kita megang tadi, kita tolak, kita meluncur dengan gaya punggung ya. Dengan badan kita di terentang. Saya anak-anak Miss. Yang kedua, gerakan kaki. Bagaimana caranya? Satu, pastikan posisi tungkai lurus ke belakang. Kita luruskan kaki kita ya. Nah, ya bisa dilihat di video tersebut. Nah, yang kedua, lakukan gerakan kaki seperti gerakan renang gaya bebas. Gaya bebas kita rungkup, kaki juga tetap lurus. Lihat. Nah, ketiga, dengan bersumber pada pangkal paha, gerakan kaki dengan kuat ke atas dan ke bawah. Ya, kita hentakkan dia. Ya, kita ayun kaki kita, kaki kanan, kaki kiri kita ya. Bisa anak-anak Miss ikuti sampai saat ini. Oke, kita lanjutkan ke. Nah, gerakan yang ketiga, posisi tubuh pada saat gaya punggung, renang gaya punggung. Langkah-langkahnya, pertama, diawali dengan gerakan meluncurkan tubuh mengapung. Ya. Kedua, usahakan kaki dan lengan serta tubuh posisi sejajar dan rata di permukaan air. Ya, mengapung sangat perlu pada gerakan renang ataupun pada olahraga renang. Ya, anak-anak Miss, seperti yang sudah kita pelajari di kelas 4. Ya, yang keempat, gerakan lengan. Ya, gerakan lengan kita. Yang pertama, langkah-langkahnya terdapat gerakan menarik, mendorong, dan istirahat. Ya, lihat videonya sudah yang Ibu lingkari itu. Dan anak Miss, iya, seperti kita mengayun. Ya, kita angkat tangan kita ke atas, kita ayun. Dan anak Miss, yang kedua, gerakan menarik dilakukan serta telapak tangan masuk di permukaan air ya. Kita seperti memutar ya, memutar. Ini kita dengan cara terlentang. Kita putar lengan kita supaya kita dapat laju ke selanjutnya. Yang ketiga, lakukan gerakan menarik hingga telapak tangan di samping luar bahu. Yang keempat, gerakan mendorong dilakukan saat akhir tarikan tangan ya. Pas itu kita dorong ya, kita putar, kita dorong. Saya anak-anak Miss. Nah, tadi apa? Gerakan mendorong tangan ke belakang dan ke bawah. Kita dorong ya anak-anak. Nah, tahapan istirahat bermula saat tangan keluar dari permukaan air. Ya, kita putar lagi, kita angkat tangan kita istirahatkan sebentar, jatuhkan lagi.
istirahat, jatuhkan lagi. Seperti itulah tahapan istirahatnya. Bisa anak-anak Miss, kita lanjutkan. Yang kedua, posisi ibu jari keluar permukaan air terlebih dahulu saat posisi lengan lurus sejajar bahu. Tangan diputar keluar. Lihat di videonya bisa ya anak-anak Miss. Itu adalah sikap sempurna gaya punggung. Yang ketiga, lakukan gerakan masuk ke permukaan air dengan jari kelingking. Masuk permukaan air ya. Jari kelingking kita dimasukkan, terutama itulah yang duluan masuk, baru putar. Keempat, tahapan ini dilakukan secara rileks ya. Jangan kaku. Jadi kita bawa aja itu rileks atau kita bawa santai ya. Kita putar jadi itu gampang. Yang terakhir, gerakan ini seirama tahapan menarik dan mendorong. Sudah kita dorong, kita tarik lagi. Dorong, tarik, dorong, tarik, dorong. Bisa ya anak-anak Miss? Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, yang kelima, pengambilan napas. Pengambilan napas sangat perlu ya pada saat kita berolahraga ataupun olahraga senam dalam air. Ya, kan nggak mungkin kita nggak bernapas pada saat kita di air. Yang pertama, langkah-langkahnya bernapas menggunakan mulut. Ya, nggak mungkin menggunakan kuping, tapi menggunakan mulut. Kedua, udara yang dihembus keluar melalui hidung atau mulut. Hidung bisa mulut, jangan kuping, jangan kaki. Yang ketiga, pengambilan napas dilakukan saat fase istirahat salah satu lengan ya. Pas kita satu lengan diangkat ke atas, kita mengambil napas kita ya, mengatur kembali napas kita ya. Yang keempat, kemudian mengeluarkannya saat fase istirahat lengan lainnya ya, bergantian ya. Tangan kanan kita angkat, kita ambil napas kembali. Tangan kiri kita angkat, kita ambil napas kembali. Saya anak-anak Miss. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Pengambilan napas dilakukan dengan mendorongkan kepala. Posisi mulut sejajar permukaan air. Pengambilan napas dilakukan ketika salah satu lengan menekan air ke bawah dan mendorong air ke belakang. Ya anak-anak bisa ya sampai saat ini. Kita lanjutkan. 6. Kombinasi gerak renang gaya punggung. Bisa dilihat video itu ya, sempurna dia ya. Nah, gerakan kaki dan gerakan tangan dan mengambil napas sempurna. Dan anak-anak di kelas 6 lihat di video ini. Nah, sama ini anak-anak Miss tahunya gaya bebas, gaya dada. Gaya dada menyerupai dengan gaya apa? Kata. Ya, video tersebut dia sedang mengayunkan kaki dan memutar lengan, mengambil napas. Keren ya nak? Ayo, siapa anak-anak Miss kelas 6 yang bisa seperti itu gerakannya? Ayo, siapa yang bisa? Bilang ke Miss, biar Miss berikan nilai yang terbaik. Siapa yang bisa? Oke anak Miss, kita lanjutkan ke materinya. Nah anak-anak Miss, ini yang sangat diperlukan sekali, menyelamatkan diri di air. Nah, pertama, menyelamatkan diri secara mandiri. Ya, kita selamatkan diri kita sendiri. Mana tahu anak-anak Miss, kakinya kram tiba-tiba, kita selamatkan, kita harus memegang dinding. Cari dinding yang paling dekat dengan kita. Ya, anak-anak Miss. Nah, yang kedua, menyelamatkan diri dengan bantuan orang lain ya. Bisa kita minta tolong, teriak ya, supaya bisa dilemparkan lampu ataupun ada yang pandai berenang untuk menyelamatkan kita pada saat kita berenang ya anak-anak. Pada saat berenang itu banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak kita sadari ya anak-anak Miss. Yang kedelapan, upaya mencegah kecelakaan pada saat berenang ya, sangat diperlukan ya. Pertama, lakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum masuk ke kolam renang ya. Pemanasan sangat perlu
sekali pada saat kita untuk memulai renang ya. Makanya Miss waktu kemarin itu waktu tatap muka kita, Miss usahakan kalian harus melakukan pemanasan supaya tidak terjadi kram di air. Hindari lari-lari di sekitar kolam karena biasanya kondisi lantai licin. Nah itu anak-anak Miss kemarin lari-lari tuh ya, jangan lari-lari di pinggir kolam. Kita tidak tahu pinggir-pinggir kolam itu keadaannya licin dan mengakibatkan kita jatuh. Ketiga, hindari bercanda yang berlebihan seperti saling mendorong. Nah, itu sangat. Yang keempat, gunakan pelampung ataupun baju ya. Nah, Miss bisa lihat di gambar yang Miss sudah buatkan. Dia menggunakannya sangat lengkap ya. Menggunakan pelampung juga ya anak-anak Miss. Tepatkan pelampung dalam jangkauan. Tempatkan pelampung pada jangkauan. Nah, mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita saat ini. Apabila ada kekurangan bisa ditanyakan ke Miss. Bila anak juga tidak tahu bisa ditanyakan ke Miss. Miss harap anak-anak Miss dapat mendengar dan memahami. Pesannya tetap selalu jaga kesehatan dan selalu menjaga pola hidup sehat ya anak-anak Miss. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.